الشياطين يا والي يا متعالي يا غرور يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر عنا عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا آخرا للمنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ad-din wad dunya wal akhirah wa la hawla min malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin wa la hawla min awliya'il salihin wal ulama'il 'amilin khususan la hal muallif hadzal kitab asy-syaikh Imam Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa man 'allamani wa usuli mafru'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah
Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faqala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Wa qala Abul Hasan al-Madaini kharaja al-Hasan wal Husain wa Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhum hujjajan fafatahum athqanuhum faja'u wa atishu famarru bi'ajuzin fi khiba'in laha faqalu hal min syarabin faqalat na'am fa'anahu ilaiha wa laysa laha illa syuwaihatun fi kasril khaymati. Allahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, puji serta syukur kehadirat Allah. Menjelang siang ini kembali Allah pertemukan kita setelah beberapa waktu kita tawakuf demi menghormati datangnya bulan Ramadan dan bulan Syawal, dan menjelang siang ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Saya akan mengajak kepada kita semuanya untuk bersilaturahim ke rumah seorang wanita yang dia secara materi di bawah garis kemiskinan. Saya akan mengajak kepada kita untuk beranjang sana ke rumah seorang istri yang secara materi dia sangat kekurangan, tetapi kita akan dibuat berdecak kagum ketika kedudukan seorang istri yang dermawan akan mengangkat derajat dan mendatangkan kebahagiaan bahkan di luar akal manusia. Nanti kita akan dapat pelajaran tentang bagaimana kebeningan dan kejernihan hati seorang istri yang dia mempunyai kebaikan yang bahkan tidak terbayangkan oleh kita, dan bahkan kita sulit menemukan orang seperti beliau. Jadi langsung saja kita ingin memanfaatkan kajian ini supaya kita termotivasi. Setiap orang dia pasti mempunyai peluang untuk keluar dari kesusahan, dari zona tidak nyaman, tergantung sejauh mana dia punya keyakinan tentang apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Berabenya adalah ketika banyak orang yang mereka hanya mampu mengeluh, tetapi di saat ada jalan yang diberikan oleh Allah, janji yang Allah sampaikan, tetapi mereka tidak percaya. Kalau dulu kita pernah dikasih ijazah, namanya ayat 1000 dinar. Dan ini menjadi wiridan Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau tidak pernah meninggalkan bacaan ini. Setiap habis sholat beliau baca 10 kali. Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yakin betul ini sebagai senjata pamungkas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini tawaran hanya kita dapatkan dari Allah. Ente boleh nggak punya kerjaan, ente boleh nggak punya kemampuan, tapi kalau kata ayat ini ente nggak boleh hilang harapan. Ente boleh dalam keterbatasan ataupun apa yang engkau ceritakan di bawah dari rata-rata orang yang kau dapati. Tapi ini ayat menjadi sebuah angin segar dalam tanda kutip bahwa engkau harus menjadi orang optimis.
Siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan memenuhinya. Allah yang langsung memenuhi. Kita punya orang tua kaya, kita punya saudara kaya, kita punya tetangga kaya, rasanya kita menjadi orang yang merasa nyaman. Bagaimana kemudian ketika ada janji dari Allah, Allah menawarkan diri, Allah akan mencukupi segala urusanmu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Fahuwa hasbuh, karena Allah yang akan memenuhi. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan ini adalah ayat Al-Quran. Allah menawarkan dirinya, Dia yang akan mencukupi segala urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kita akan bersilaturahim, bukan hanya diberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki kepada orang tersebut dari arah yang tidak terduga. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya, karena lumayan panjang. Kita akan dibuat berdecak kagum. Ada seorang istri yang bisa mengangkat derajat keluarga, walaupun dia punya suami, susah diajak untuk yakin dengan janji Allah. Karena ini kadang-kadang yang namanya berubah tangga variasi. Ada yang suaminya dermawan, istrinya pelit. Banyak. Ada yang istrinya dermawan, suaminya pelit. Nggak ada begitu. Lah ngeri amat kita. Istrinya dermawan, suaminya pelit. Ada yang dua-duanya dermawan. Kalau dua-duanya dermawan, wah udah kebahagiaan yang sempurna. Ada yang kemudian dua-duanya pelit, udah hidupnya belangsak terus tuh. Langsung terus. Gimana enggak? Bahwa engkau akan disebut oleh Nabi al-bakhilu ba'idum minallah, wa ba'idum minan nas, wa ba'idum minal jannah, wa qaribum minan nar. Orang yang bakhil, kata Nabi, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat sama pintu neraka. Maka itu saya suka berikan motivasi kepada para santri. Neng, kalau nyari suami nggak usah ngeliat tampangnya, yang penting sholat 5 waktu dan dia dermawan. Udah lu bakalan senang. Karena orang yang dermawan, dia punya hati penuh kasih sayang. Kalau orang yang bakhil, ada orang yang bakhil bahkan kepada dirinya dia pelit. Sampai dosanya kita minta kagak dibagi. Bagi gua dong dosa lu. Wah, gua sayang, gua boleh bikin capek-capek. Ya Allah, musibah. Tapi jamaah sekalian berbahagia, ini kisah. Ternyata kedermawanan seorang istri begitu membahagiakan bagi dirinya dan orang yang bersamanya. Baik. Wa qala Abu Hasan Al-Madaini, kharajal Hasan wal Husain wa Abdullah bin Ja'far. Telah keluar siapa Hasan dan Husain dan Abdullah bin Ja'far hujajan untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan yang hadir di sini dalam waktu dekat Allah berangkatin haji. Pokoknya kita berdoa aja tugasnya, ntar Allah yang atur. Kadang-kadang berdoa aja pakai ngelibatin akal. Dari mana kita berangkat haji? Suami kagak kerja. Enggak. Haji itu panggilan dari Allah. Dia disebut duyufur rahmah. Makanya kalau sekarang kita berada di bulan akhir, di bulan Dzulqa'dah, masuk di bulan Dzulhijjah, dan kita lihat banyak saudara-saudara kita berangkat haji, kita girang bahwa ada saudara-saudara kita yang berangkat haji. Tapi mereka yang berangkat haji, kalau nggak dibekalin dengan manasiknya, bisa berabe di sono. Saya berkali-kali mendampingi jamaah haji. Mereka siap secara fisik, tapi tidak siap secara batin. Sehingga begitu pulang haji, tidak ada perubahan. Maka ukuran haji mabrur adalah lihat pasca hajinya. Bagaimana enggak mereka yang pernah haji, sabda Nabi SAW, nggak ngerasain yaumul mizan. Dia nggak ngerasain ditimbang amal kebaikan keburukan, enggak. Dia nggak ngerasain yaumul hisab, enggak. Orang yang pernah haji, dia nggak pernah kedapatan susah di yaumil kiamah. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW, innal ka'bata tuhsyaru kal arusil mazfufati. Sesungguhnya Ka'bah itu nanti akan digiring seperti pengantin yang dikerubungin oleh banyak orang. Wa kullu man hajja
yata'allaku bi asnariha, dan semua orang yang pernah haji dia akan gelantungan di dinding itu tembok Ka'bah. Jemaah, apa yang terjadi kemudian? Mereka akan berada wa yas'auna haulaha, ngiterin itu Ka'bah. Kemana itu Ka'bah digiring? Hatta tadkhulal jannah, sehingga Ka'bah itu masuk ke dalam surga. Fayadkhuluna ma'aha, maka orang yang pernah berhaji dia akan masuk bersama Ka'bah ke dalam surga. Dia nggak ngerasain yaumul mizan, nggak. Makanya buat ibu bapak, kita akan mendapatkan pahala ibadah haji kendati pun kita nggak pernah berada di padang Arafah. Ada juga. Saya ketika ngaji kitab ini sampai nangis. Kenapa? Karena saat engkau berada di samping ayah dan ibumu di waktu mereka tua, maka engkau memperoleh pahala haji umroh secara sempurna. Tuh kedudukan orang tua. Ente bikin orang tua tersenyum, maka Nabi bersabda, mereka adalah orang yang mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Jadi banyak pilihannya. Nah, ini Abdullah bin Ja'far, Hasan dan Husain. Ini Hasan dan Husain adik kakak. Abdullah bin Ja'far sepupunya. Karena Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, Hasan bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi dia sepupuan. Fafatahum asqanuhum, maka luput kepada mereka perbekalan mereka. Faja'u wa atishu, maka mereka merasakan lapar dan haus. Famarru bi'ajuzin fi khiba'in laha, maka mereka melewati tenda seorang wanita yang tua. Ajuz. Enggak ya kalau dipanggil ajuz, oh ada ajuz noh. Nah itu berarti bininya udah dianggap nenek-nenek. Ajuz. Kalau masih bilang aneh nggak enak ada harim aneh, berarti masih muda bininya. Kalau udah aneh nggak enak keluar ada ajuz, berarti bininya udah nenek. Faqalu, maka berkata ini Hasan dan Husain dan Abdullah bin Ja'far, hal min syarabi, apakah ada minuman? Pas banget, apakah ada minuman? Tahu aja punya. Kita emang bangun tidur belum minum disuruh langsung kemari nih. Jadi keasikan dengerin maulid sampai kepulesan. Sebelumnya sih denger rotib datang kepulesan juga. Emang begitu datang langsung tidur. Faqalat, maka wanita itu menjawab, "Na'am." Ini kita udah masuk tentang kedermawanan seorang wanita, seorang istri yang berhati memancarkan kemilau. Maka seorang istri itu akan mengangkat derajat suaminya. Mengangkat derajat suaminya. Faqalat na'am fa'anahu ilaiha wa laysa laha illa syuwaihatun fi kasril khaymati. Maka kemudian mereka bertiga ini tinggal di tempat itu karena ada air dan mereka dalam keadaan lapar, dan tidak ada perempuan itu memiliki kecuali hanya syuwaihah. Syuwaihah itu isim tasgir, ya, tasgir dari syatun. Syuwaihah, kambing yang kurus. Tapi besok kalau mau berkorban jangan pakai kambing yang kurus. Udah gitu yang ngorban orang gemuk kayak saya lagi, kambingnya kurus, wah meletot dia. Itu buat kendaraan kita, jangan sampai kagak korban. Ini kan salah kaprah. Udah Ustaz, 2 tahun yang lalu saya korban. Korban saban tahun. Hukumnya sunnah muakkadah alal kifayah. Satu keluarga kudu ada yang korban, biar itu makruhnya keluarga terbebas semuanya. Buat badan sendiri jangan kebangetan pelit, itu buat ente. Buat kendaraan nanti di yaumil qiyamah. Masa ente di rumah punya mobil cakep, terus kemudian kagak korban, kebangetan tega sama ente punya badan. Kebangetan tega. Makanya kalau beli kambing atau sapi jangan pakai ditawar. Buat ente jangan ditawar. Saya sangat sedih orang yang melewatkan begitu saja tentang berkurban. Kenapa? Karena amalan yang paling Allah suka
di tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik adalah ketika ada orang yang mengalirkan darah dari hewan kurban. Ente setahun sekali kagak mau ngamalin perbuatan yang Allah paling suka. Berapa banyaknya tuh uang, tapi dibanding dengan keberkahan dan ente punya kendaraan. Niatin Bapak Ibu, ntar bagaimana aja waktunya. Tapi niat seseorang untuk berkorban, ya Allah, bila aku punya kemampuan aku pengen berkorban. Segitu ente punya niat, ente punya pahala sama dengan orang yang berkurban beneran. Tapi jangan diakal-akalin, mentang-mentang begitu niat doang, korbannya kagak. Tapi kudu korban. Saya selalu korban. Ustaz, bagaimana korban buat orang yang telah meninggal dunia? Kendati pun ini ada beberapa pendapat, ambil pendapat yang membolehkan. Saya selalu tuh berusaha untuk korban untuk saya punya abeh yang udah meninggal dunia. Kenapa? Karena biar mereka merasa ada manfaatnya punya anak. Punya anak, laki, kagak ada yang bisa dibanggain. Sampai gue udah mati kagak bisa nyenangin. Ya kan lo kayak begitu. Waktu gue hidup kali lo gak bisa beri korban, hewan kurban. Sekarang gue udah mati dalam keadaan yang begitu berat di alam kubur. Gak bisa juga punya anak laki kemudian menolong ayahnya yang udah di dalam kubur. Kan dulu dibuat kebanggaan kalau punya anak laki. Kenapa? Pertama, nasabnya nyambung terus, bini nyambung terus. Istri saya, babanya namanya Haji Supriyadi, tapi saya punya anak nyampe ke bininya saya, ke abe saya. Itu kalau anak laki. Kenapa kemudian dibuat kebanggaan? Karena engkau punya nama tetap hidup. Nah, kalau engkau sekarang mendapati ayahmu telah tiada, ibumu telah tiada, kau punya kemampuan, masa saat hidup kau tidak membahagiakan, bahkan ketika sudah mati kau tidak membahagiakan. Jadi tetap berkorban buat orang yang meninggal dunia, menurut pendapat yang karena Nabi pernah berkorban untuk semua umatnya, nyampe. Jangan malah berebut giliran hari Idul Adha nyari kupon sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang marahan gara-gara kegagak kebagian kupon. Panitia disalahin. Panitia udah capek, disalahin juga. Sambil geledek tuh orang. Emang kagak capek? Difitnah lagi, ya Allah. Lu udah gak korban memfitnah orang di hari yang pada saat itu adalah waktu yang Allah paling suka untuk orang berkurban. Jangan Pak, saya suka ketemu ada orang yang sampai begitunya. Dari sini dia dapat kupon, dari sono dia dapat kupon. Ente pengen jadi orang yang terus tangannya di bawah. Berkorban ya, mudah-mudahan ada yang berkorban di Istana Al-Quran 8 Rodotul Mardiyah. Ya. Kayaknya sih Bang Ubed udah niat mau korban di sini buat Istana Al-Quran. Dia nggak boleh disebut nama babaknya, udah pengen mau ngeluarin duit aja. Emang kudu begitu jadi anak. Emang kudu begitu Pak. Tolongin kita punya orang tua. Ustaz udah ada yang ngorbanin, terus kalau ente ngorbanin lagi kenapa Mama? Kan kadang-kadang ngandelin, udah ada yang ngorbanin. Semakin banyak kau memberikan itu, maka akan semakin berbahagia kita punya orang tua. Lagian setahun sekali orang tua kita ngasih duit kita setiap hari, kagak ada ngasonya, kagak ada pegelnya, kagak ada capeknya. Setahun sekali beli Bang Ubed kambing yang rada gedean. Ini saya nggak ada kerjasama ya sama tukang kambing, nggak ada ya. Ntar ada yang bilang saya kerjasama lagi. Jangan sampai ngelewatin momen. Kita udah nggak berhaji tahun ini, mudah-mudahan ada rezeki buat berkurban. Ya, ntar perkara ada orang yang bagi kupon, ya ambil, orang dibagi. Ini dia punya kambing yang kurus. Syuwaihah fi kasril khaymah, di sudut tendanya. Faqalat ihlibuha wamtadhiku labanaha, karena dia minta buat minum, kemudian ini wanita itu bilang, peraslah susu dari kambing itu dan minumlah oleh kalian susunya. Wamtadhiku labanaha fafa'alu dzalika, maka mereka melakukannya. Summa qalu laha, kemudian berkata mereka kepada wanita itu, hal min ta'amin,
Apakah ada makanan? Nih tamu datang bertiga, minta minum, dikasih. Tuh perus dah. Emang kambing cuma ada atuk, dikasih. Kemudian bilang lagi, hal min ta'amin, apakah ada makanan? Ada nggak kira-kira orang yang sampai kayak begitu perlunya kambing itu? Ibnu Abbas dalam Tanbihul Muqtarrin, beliau mempunyai jiwa yang sangat dermawan. Ada satu waktu tamu datang, diminta sesuatu, dikasih. Kata tamu lagi, minta lagi, dikasih lagi, dikasih lagi, sampai minta bangkunya, tempat tidurnya dikasih. Ibnu Abbas tuh, Ibnu Abbas sampai kayak begitu, tempat tidur dikasih, masih minta lagi. Kata Ibnu Abbas, aku tidak punya apa-apa lagi di rumah. Bawalah aku ke pasar, juallah aku, jadikan aku budak, uangnya untukmu. Allahu Akbar. Sampai kayak begitu, kita kudu sering silaturahim kepada orang yang dermawan, biar kita punya wawasan lebih luas, biar kita punya komparasi, ada bandingannya. Nih orang-orang yang kenal dengan Allah. Jemaah sekalian yang berbahagia, sampai segitunya, begitu udah sampai dia menawarkan diri untuk dijual, ternyata yang datang itu tidak jadi menerima dan kemudian hilang. Dan diceritakan bahwa itu adalah malaikat yang ingin menguji hambanya, yang ingin menguji hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu Pak, kita dipesan, saya masih kecil suka dipesan sama orang tua, lu jangan sekali-kali ada orang minta-minta terus kagak dikasih. Karena jangan-jangan itu adalah jelmaan atau orang-orang yang dia secara kasat mata kita lihat tapi sungguhnya bukan manusia. Kan kalau ada orang ngajarin, ada tamu gitu ya, ada tukang minta-minta, pakai bahasa, lewat dulu aja dah. Kapan dia datang ke rumah lu disuruh lewat? Dia datang ke situ mau minta sesuatu. Jangan. Makanya di sini siapa tuh? Mana Bang Akmal? Bang Akmal ada Bang Akmal? Bang Akmal ke Pandenaran. Beliau bilang, saya mau ketemu sama calon mantu saya, Kiai. Sono, Pandenaran. Kita doain mudah-mudahan jadi, karena hafal Quran 30 juz. Saya mau inget pesan dari Kiai, saya mau lihat nih anak dermawan apa kagak. Wow, ternyata pengen dijemput. Pokoknya kalau punya calon mantu dermawan, udah jadiin. Kenapa? Anak ente bakalan disayang. Kenapa jamaah sekalian berbahagia? Dia tahu bahwa hidup itu bukan cuma di dunia. Maka mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam diri kita sifat dermawan, karena sifat dermawan itu sifat bakhilnya Allah udah cabut. Wa may yuqashuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kan ada orang yang sampai disebut sama Nabi, senyum aja sedekah. Sampai kagak mau ketinggalan, ente nggak punya apa-apa, senyum sedekah tuh. Tapi jangan-jangan kita salah ambil kesimpulan, sayang sama duit, gue sedekah sama senyum aja dah. Ini maksudnya kalau kekagaan. Kalau kekagaan senyum, jangan muka cemberut aja. Kenapa? Ente yang kagak ngeluarin duit aja senyum, kagak mau, bagaimana duit? Itu kan logikanya. Nah ini perempuan diuji lagi, ada nggak makanan? Maka wanita itu berkata, illa hadhihi syatu, nggak ada, kecuali hanya ini kambing yang kurus yang kau baru perah susunya. Apa kemudian kata ini wanita? Falyadbahha ahadukum hatta uhayyi'a lakum ma ta'kulun. Saya ketika mutola'ah ini, ya Allah, mulia betul. Sampai beliau bilang, ini wanita ini bilang, saya nggak punya makanan kecuali hanya seekor kambing itu. Tolong satu di antara kalian menyembelih kambing itu, nanti aku yang masakin buat kalian makan. Tuh lihat, sampai kayak begitu. Kenapa jamaah sekalian berbahagia? Karena orang yang suka memberikan makan, mereka dirindukan oleh surga, nggak bakal susah di yaumil qiyamah. Wa yutimuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Makanya kalau ada orang yang minta-minta, maka tawarkan dulu, udah makan apa belum? Kalau enggak, kasih. Saya tahadus bin nikmah. Istri saya punya wiridan, punya langganan. Ada tukang minta-minta yang kagak mau dibagi duit, maunya dibagi nasi. Ada tukang minta-minta yang datang nggak mau dibagi nasi, maunya duit, goceng doang, dikasih lebih kagak mau. Ada tuh.
Dia kenalnya duit cuman goceng doang. Ada orang situ tuh, orangnya rada ini memang rada error gitu. Ya habis dikasih 10.000, 20.000 nggak mau, maunya goceng. Coba itu. Iya goceng, nasi uduk sebungkus ya. Falyadbaha ahadukum hatta uhayya. Maka hendaklah ada seseorang di antara kalian yang menyembelihnya hatta uhayya lakum ma ta'kulun, sehingga aku bisa menyiapkan, memasakkan untuk kalian apa yang akan kalian makan. Faqama ilaiha ahaduhum fadzabahaha wa kasyataha. Maka beranjaklah kepada kambing itu, kepada syak itu, siapa seorang di antara mereka dan menyembelihnya dan mengulitinya, menyianginya. Wa kasyataha summa hayya'at lahum ta'aman. Kemudian wanita itu segera masak dan menyiapkan makanan. Ya Rabb, nggak dikenal Pak, nggak dikenal. Ini saya ingin mengajak kepada kita, ente boleh jadi nggak sampai seperti perempuan itu, separohnya aja. Untuk sampai kepada wanita ini rasanya perlu pelajaran yang panjang. Tapi paling enggak kau akan diingatkan, enggak malu ente. Ini hari ngaji tentang seorang wanita yang hidup di bawah garis kemiskinan, punya cuma 1 ekor kambing, tapi begitu ada orang yang datang dalam kelaparan, dalam haus, diberikan susu dari 1 ekor kambing itu, kemudian lapar, diminta untuk disembelih, dia yang masak, dia yang nyiapin. Dia nggak kenal siapa yang datang. Summa hayya'at lahum ta'aman fa'akalu wa aqamu hatta abradu. Maka makanlah mereka dan berdiam mereka sampai abrodu, agak dingin waktunya, jadi agak malam. Falam martahalu, maka tatkala mereka telah pergi, qalu laha, pada saat mereka mau pergi, mereka berkata kepada perempuan itu, nahnu nafarun min Quraisyin. Dia nggak tahu itu cucunya baginda Rasulullah, dia nggak tahu. Pokoknya ada orang kelaparan, ada orang kehausan, dia tolongin. Kata dia, qalu laha nahnu nafarun min Quraisyin nuridu hadzal wajha. Kami adalah dari bangsa Quraisy yang kami ingin berangkat haji. Jadi nuridu hadzal wajha, kalau dalam syarahnya disebut adalah Baitullah. Fa idza raja'na salimina fa'allimi bina. Kalau kami nanti pulang dengan selamat, singgahlah, mampirlah nanti di tempat kami di Madinah. Fa inna sani'una biki khairan. Maka kami akan berkhidmah, melayani kepadamu dengan kebaikan. Sumar tahalu, kemudian mereka semua bertiga berangkat. Nah ini dia sampai ujiannya. Wa aqbala zawjuha, dan datanglah suaminya. Setelah itu pergi, datang di suaminya. Fa akhbarathu bi khabaril qaumi wasyati. Maka menceritakan siapa istrinya itu tentang kaum yang datang 3 orang, wasyati, dan kambingnya yang udah jadi gulai kambing. Faghadiba rajulu, marah lakinya marah. Lihat tuh, dalam sisi sejenak kita akan berpikir, mana nyatanya berbuat baik, nolongin orang, katanya ditolongin sama Allah. Ini buktinya malah diomelin sama laki, gara-gara sepele lagi. Kan kagak enak banget, udah berbuat baik justru diomelin oleh lakinya karena suaminya pelit, nggak nyampe. Memang pelajaran keimanan itu, keyakinan itu bertingkat-tingkat. Ada yang masih levelnya dia nggak yakin aja sama Tuhan, dia pokoknya banyak nabung. Dulu waktu SD kebangetan hafal hemat pangkal kaya. Itu kebangetan dia hafal waktu SD. Itu nggak bener itu. Itu yang bikin orang pada pelit. Kan ada dulu pelajaran bahasa Indonesia tuh, hemat pangkal kaya. Iya tuh, itu yang bikin orang jadi pada pelit. Karena dia pengen kaya kudu hemat. Padahal kalau dia pengen kaya, dia kudu paling banyak bersedekah. Kenapa? Karena Allah yang akan urusin perkara engkau. Tapi ini perempuan diuji, justru diomelin sama lakinya. Diomelin nih. Kodratnya laki yang ngomelin bini, bukan bini ngomelin laki. Sempet-sempetnya curhat.
buat orang-orang kita mau kagak. Faghadibar rajulu, maka marahlah siapa suaminya, wa qala, dan berkata suaminya, wailaki, celaka engkau istriku, tadbahina syati liqaumin la ta'rifinahum, engkau telah menyembelih kambingku untuk satu kaum yang kau tidak mengenal mereka. Tsumma taqulina, kemudian kau berkata, nafarun min Quraisy. Kan nafar min Quraisy berarti orang bangsa Quraisy, orang kaya, orang terhormat, orang, kalau bahasa kitanya berdarah biru. Qala summa ba'da muddatin, bercerita lagi nih Abul Hasan Al-Madaini, summa ba'da muddatin alja'athuma al-hajatu ila dukhulil Madinah. Setelah waktu beberapa lama, ada sebuah hajat yang mendesak mengharuskan mereka masuk ke kota Madinah. Fadakhalaha, maka dia masuk ke kota Madinah. Wa ja'ala yanqulani al-ba'ra ilaiha wa yabi'anihi wa yata'ayyashani bithamanihi. Jemaah, kemudian dia datang ke kota Madinah, dia bawa onta yang masih muda juga, dan kemudian dia jual uangnya, kemudian dia buat dia hidup di kota untuk dia hidup. Tetapi setelah dia jual itu, dia terdesak, cuman seitu-itunya. Kemudian famarratil ajuzu bi ba'di sikatil Madinah. Ini perempuan yang tua tadi, istri yang udah bersedekah itu, melewati jalan di gang-gang kota Madinah. Faidal Hasanu ibnu Ali jalisun ala babi darihi. Maka ada Hasan bin Ali yang dia sedang duduk di depan pintu rumahnya. Fa'arafa al-ajuza wa hiya lahu munkiratun. Maka mengenali siapa Hasan bin Ali, itu perempuan yang pernah berbuat baik, dan kemudian perempuan itu lupa. Kan kalau orang berbuat baik, logikanya, kalau orang yang normal, kalau suka diperlakukan baik, dia akan memperlakukan baik, itu yang normal. Dalam kitab ini diceritakan al-insan Abdul Ihsan, orang yang suka memberikan kebaikan. Al-insan, seorang manusia, itu dia budaknya kebaikan. Orang kalau diperlakukan baik, ditolongin, bakalan jadi orang baik. Itu normalnya. Sama, saya punya kucing di rumah. Itu cuman nggak demennya sama saya doang. Sama bini saya, sama anak saya demen. Karena dia yang suka ngasih umpannya. Saya bilang, kenapa bang? Nggak sayang sama kucing? Nggak. Sayangku telah habis untuk istriku. Tidak akan kubagi dengan seekor kucing. Lebay banget dah. Lagi sama kucing. Tapi dia nurut tuh. Kalau sama saya pegang nggak betah dia. Tapi kalau sama anak saya dipegang, wah. Kadang-kadang saya sampai mau cemburu dikit, segala kucing lu ciumin, ada buah. Sama kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib cemburu kepada Sayyidah Fatimah bukan sama orang, cemburunya mesiwak. Siwak. Kalau bukan karena itu perintah atau sunnah, maka aku akan marahi kau. Siwak, kayu siwak. Dia nempel di mulut bininya, dicemburu mesiwak. Itu Sayyidah Fatimah. Jemaah sekalian berbahagia, dia nggak kenalin, tapi Imam Hasan kenal, Hasan bin Ali kenal. Dan kemudian faba'atha gulamahu wada'a al-ajuza, maka kemudian dia mengutus dia punya budaknya, dan dia undang itu ajuz, seorang wanita tua yang pernah memberikan makan dan minum. Faqala laha ya amatallah, wahai hamba Allah, ata'rifinani, apakah engkau mengenaliku? Qalat la. Wanita itu berkata, enggak kenal. Qala ana dhaifuka yauma kadza wa kadza, aku adalah tamumu di hari ini. Faqalatil ajuzu, maka berkatalah itu ajuz, bi abi anta wa ummi anta huwa, dengan tebusan ayahku dan ibuku, apakah engkau itu? Engkau yang waktu itu pernah datang? Qala na'am, ya.
thumma amara al-Hasanu fashtaru laha min syiahi sadaqah al-fashatin. Maka kemudian dia suruh pembantunya untuk ngambil kambing dari kambing baitul atau dari kambing sedekah yang dia kan nggak ngambil tuh. Nah, dikasih 1000 ekor. Wa amaralaha ma'ha bi alfi dinarin, dan kemudian diperintahkan supaya samping 1000 ekor kasih duit 1000 dinar. 1000 dinar itu jamaah mata uang emas. Satu dinarnya itu 4,5 gram. Jadi kalau 1000 dinar dikali 4,5 gram berapa Bang Ubed? 4.500 gram. 4,5 kintal, no, udah kintal bahasanya. Dikasih tuh. Kemudian dia perintahkan untuk datang ke rumah saudaranya Husain. Wa ba'atha biha ma'a gulami ilal Husain. Dikirim dia, diutus ketemu saudaranya Husain. Kalau Hasan abangnya, Husain adanya. Maka kemudian faqala lal Husain, maka bertanya kepada wanita itu Husain, bikam wasolaki akhi. Berapa saudaraku memberikan kepadamu? Maka kemudian qalat bi alfi syatin wa alfi dinarin, dengan 1000 kambing, 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Fa amaralaha al-Husain aidan bimithli dzalik. Kata Husain, kalau begitu aku memberikan sama seperti saudaraku. Tuh lihat, udah berapa tuh? 2000 kambing dan 2000 dinar. Faqala laha al-Husain, fa'amaralah al-Husain al-Dham bimithli dzalik. Husain kemudian memerintahkan dia, karena kan bertiga dia waktu pergi haji. Hasan, Husain dan Abdullah bin Ja'far sepupunya. Kemudian diperintahkan, diutus untuk ke sana. Tsumma ba'atha biha ma gulami ila Abdullah ibni Ja'far. Dikirim kepada Abdullah bin Ja'far. Faqala laha, maka berkata ini Abdullah bin Ja'far, bikam wasolaki al-Hasanu wal Husain. Dengan berapa Hasan dan Husain memberikanmu? Qalat bi alfai syatin wa alfai dinarin. Dengan 2000 ekor kambing dan 2000 dinar. Kata dia nih, digabung Hasan Husain ngasih orang 1000, jadi udah 2000. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ja'far? Fa'amaralaha Abdullah bi alfai syatin wa alfai dinarin. Maka ini Abdullah bin Ja'far dia memberikan 2000 ekor kambing dan 2000 dinar. Berapa jadinya? 4000 dinar. Kata beliau, wa qala laha, dan berkata ini Abdullah bin Ja'far, lau bada'ti bi la'at'abtuhuma. Seandainya kau datang pertama kali ke tempatku, niscaya aku bikin lelah kedua saudaraku itu. Karena mereka kalau saudaranya bersedekah, mereka akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sayang datangnya ke Hasan dulu. Kalau ente datang kemari, ane bikin keduanya lelah. Karena dia punya konsekuensi, nggak boleh ente kalah dalam urusan kebaikan. Nggak boleh kalah. Kalau orang lain berbuat kebaikan, ente punya kemampuan, ikutin. Iri kepada orang kaya yang dermawan, itu adalah sebuah kebolehan. Maka kata ini Abdullah bin Ja'far, kalau ente datangnya ke tempat aku duluan, niscaya kedua saudaraku akan lelah, karena aku akan memberikan lebih banyak dan dia pasti ngikutin. Pasti ngikutin, minimal sama. Jadi itu yang harus harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jangan kemudian berkata, udah deh ada dia yang baik. Kan kebanyakan lempengan itu tuh banyak orang yang kagak mau buru-buru ngikutin. Giliran dapat aja kagak mau kalah. Wah, masa dia dapat 2 kilo gua 1 kilo. Giliran dapat, giliran berbuat. Mudah-mudahan, karena kesian kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah, kemudian kita nggak mikirin saudara-saudara kita yang dalam kebutuhan. Ajaran Islam kenapa harus ada berkurban? Karena kepedulian sosial. Ingat, kesolehan bukan hanya di hadapan Allah, bukan hanya secara vertikal, tetapi kesolehan juga secara horizontal. Makanya saya kalau punya anak jajannya boros, saya girang gitu. Iya benar. Kenapa? Karena pasti bukan buat dia doang. Karena pasti bukan buat dia, anak kecil makan seadanya.
Jadi kalau dia laporan duitnya habis, kenapa? Ngajak jajan ini, ngajak makan ini. Wah, keren. Keren. Anak kita berpotensi jadi wali. Iya. Lah lagian ente nyari duit kalau bukan buat anak dan kemudian dihitung ya sedekah. Sedekah harta yang dikeluarkan oleh seorang ayah untuk istri dan anak-anaknya dinilai sedekah oleh Allah. Bahkan dosa yang kau punya terampuni karena kelelahanmu mencari nafkah untuk anak istrimu. Wah, semuanya bernilai ibadah. Makanya nggak boleh pelit-pelit. Pak, uang belanja bini kasih biar banyakan. Kalau ada, kalau nggak ada minjem aja dulu bini. Iya, karena bernilai sedekah. Bernilai sedekah. Lagi kalau perempuan sih paling pinter banget ngatur duit. Buat ini cukup, buat ini cukup. Padahal kita ngasih nggak seberapa. Iya bener Pak. Kadang-kadang kita ngasih berapa ntar giliran minjem, kita minjem dulu dah. Gelang kirinya dah kita loposin dulu. Diturut Pak. Diturutin. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa harus ada sebuah pengorbanan untuk mengungkap kata cinta. Harus ada pengorbanan. Lau bada'ti bi la'at'amtuhuma faraja'at al-ajuzu ila jauziha bi arba'ati alafi syatin wa arba'ati alafi dinarin. Maka dia pulang ketemu suaminya dengan bawa 4.000 ekor kambing dan 4.000 dinar. Tuh giliran dia datang cuma nggak diceritain nih. Kalau misal dikasih terusan tuh bang, ayo aja lu ngomel nih 4.000 nih. Kalau gue nurutin gaya lu aja kebangsak sampai kapan aja kita miskin. Ini dia, cuma nggak diterusin di sini. Saya yang nurusin sendiri. Ini kan berubah nasibnya kan. 4.000 dinar dari 1 ekor kambing. Tuh berkahnya punya istri yang dermawan. Ada sesuatu yang kau dapatkan di luar nalar akal. Maka itu jemaah, di majlis ini saya ingin mengingatkan kepada kita. Semua yang ada di tempat ini, tidak ada satupun yang kau keluarkan kecuali akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dan tiap-tiap seseorang itu derajatnya akan naik sesuai dengan perbuatannya. Saya tempo hari kedatangan seorang teman gitu. Dia kebetulan bapaknya udah meninggal, tinggal ibunya doang. Saya bilang sama dia, kenapa ada hadis dari Nabi SAW, cilaka seorang anak yang masih menemui ayah ibunya di waktu tua, tapi dia tidak mendapatkan jaminan surga. Cilaka. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa Betawinya, blow on banget tuh anak. Kalau dia masih punya emak, kemudian hidupnya susah, blow on. Kenapa? Karena itu bapak, itu emak. Jangan kata dunia, di akhirat itu nggak bakal susah kata Nabi. Maka maksimalkan. Itu orang dengerin penangis. Saya malam cerita, saya ketemu wanita soleh, umurnya 96 tahun. Umurnya 96 tahun, sholatnya, jalannya masih tegak, sholatnya masih rapi. Terus dia datang ketemu saya, dia sambil nangis saja. Rupanya sambil saya ceramah tuh beliau nangis, dia datang nangis. Kemudian saya diusap-usap. Saya pikirin siapa ini orang. Rupanya saya dulu 5 tahun yang lalu pernah ceramah di situ dan pernah ngobrol sama beliau. Waktu itu umurnya 91, 96. Dia nangis. Wah, itu karunia besar. Dia kemudian minta didoain, Ustadz, doain saya biar husnul khotimah. Dan dia bilang, Ustadz doain saya biar saya nggak pikun. Jadi beliau pikun. Tapi aneh nih orang. Pikunnya cuma masalah sholat. Bukan sholat lupa sama rokaatnya, bukan. Itu mah kebanyakan yang masih sehat juga suka lupa. Ini rokaat ketiga, rokaat keempat ya. Rokaat, ada nggak yang begitu? Banyak ya. Yang parahan lagi itu mendingan. Ada yang rokaat pertama udah bingung nih rokaat 1, rokaat 2 ya. Baru mulai udah lupa. Tapi ini orang unik. Lupanya kalau udah sempurna tuh sholat. Sholat zuhur 4 rokaat. Begitu dia ini ngomong, saya belum sholat lagi 4 rokaat. Bukan lupa dari rokaatnya. Umurnya 96 tahun. Itu dia. Dia punya badan
isinya adalah ibadah saja. Umur 96 tahun masih gagah. Dan dia bilang sama saya, terakhir saya mau pulang, beliau bilang, Ustadz, saya titip wasiat. Kapan saja Ustadz mendengar saya udah mati, tolong kirimkan saya satu Fatihah. Tadi subuh saya ngajar di Al-Falah. Kemudian setelah ngajar kita biasa sarapan, nasi uduk lah. Nah kemudian ada seorang jamaah yang ikut makan nanya, Ustadz, tadi saya nggak terlalu banyak menyimak tentang cerita Ustadz ketemu dengan seorang ibu yang soleh. Kata beliau, saya ceritain, saya ketemu begini, Ustadz, saya dulu pernah ada orang yang dia udah cerita sama saya dan terjadi. Kalau ente ketemu orang yang umurnya 90 tahun ke atas, dia ibadahnya masih rajin, itu bukan orang sembarangan, Ustadz. Setiap doanya pasti diijabah, karena itu bukti bahwa dia orang rajin ibadah. Dan kemudian ada seorang yang sedang punya masalah besar, datang didoain, hari itu juga Allah kabulkan. Wah, saya bilang, makasih bang, diingetin. Besok saya ajak bini saya ketemu sama orang itu. Saya langsung bilang, 96 tahun. Dia deket betul tuh, sampai nangis kedoai, Ustadz biar panjang umur, Ustadz ambil diusap-usap. Di daerah Bekasi juga, cuman Bekasi daerah sono, Bekasi Selatan. Nah saya Pondok Gede ke sana lagi. Saya langsung makasih bang, besok saya datang. Hari Senin saya datang. Karena saya baru ada ilmu yang kita nggak tahu, ternyata wanita yang umurnya atau orang tua yang umurnya 90 tahun ke atas masih ahli ibadah, itu seorang wali. Dia bilang kayak gitu, yang kalau berdoa nggak ditolak. Cuman saya nggak ngajak siapa-siapa, bini saya ntar pada ngikut semuanya, saya ikut nggak. Ubed kayaknya udah mau ngancam aja, gue besok rumah abang mau ikut. Nggak. Karena kita lagi punya hajat pengen ngawinin anak, jadi kudu banyak doa. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Karena majelis seperti ini yang kita nggak tahu, jangan-jangan di antara kita ada doanya yang nggak dihijab lagi, langsung sampai ke Allah. Beruntungnya kita hadir di majelis ta'lim. Kalau hadir di majelis ta'lim, insya Allah jadi orang-orang yang selalu dalam pertolongan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya. Al-Fatihah.